Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azana dengan stambuk A1Q1200081, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dari observasi. Mula-mula dari pengertian observasi. Pengertian observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi objek tertentu. Pengertian observasi juga secara umum. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Baiklah, adapun pengertian observasi menurut ahli. Selain definisi umum, para ahli juga memiliki pendapat mengenai kegiatan observasi. Berikut adalah beberapa pendapat dan salah satu pendapat para ahli yaitu Kartini-Kartono. Menurut Kartini-Kartono, observasi adalah pengujian dengan tujuan tertentu untuk mengetahui sesuatu yang khususnya untuk tujuan mengumpulkan fakta, data, skor atau nilai, serta verbalisasi atau disebut dengan mengungkapkan kata-kata dengan segala sesuatu yang telah diteliti atau diamati. Baiklah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis observasi. Adapun jenis-jenis observasi, yang pertama adalah observasi partisipasi, yang dimana observasi partisipasi merupakan kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya pengamat yang terlibat secara langsung dan aktif dalam objek yang diteliti. Yang kedua adalah observasi sistematis, merupakan kegiatan observasi berkerangka atau telah ditentukan terlebih dahulu kerangka-kerangka dalam observasi. Sebelum memulai kegiatan observasi, biasanya terdapat faktor-faktor atau parameter yang akan diobservasi. Dan yang ketiga adalah observasi eksperimental. Observasi eksperimental merupakan observasi yang telah dipersiapkan secara matang guna untuk menguji atau meneliti objek tertentu. Baiklah, selanjutnya adalah kelebihan dari observasi. Adapun beberapa kelebihan dari observasi adalah yang pertama, data dapat diperoleh dari subjek baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal. Yang kedua, objek penelitian yang selalu sibuk lebih senang diteliti melalui observasi daripada diberi angket ataupun wawancara. Yang ketiga, memungkinkan pencatatan serentak terhadap berbagai gejala karena dibantu oleh pengamat atau alat lainnya. Adapun tadi kelebihan, pasti ada kelemahan. Jadi kelemahan observasi yaitu yang pertama, diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian. Yang kedua, observasi terhadap suatu fenomena yang memiliki rentang waktu yang tidak lama dapat dilakukan secara langsung. Yang ketiga, ada beberapa kegiatan yang datanya tidak mungkin diperoleh melalui observasi, misalnya rahasia pribadi seseorang. Yang keempat adalah jika observasi menyadari dirinya sedang diamati, dia cenderung untuk berkelakuan sesuai dengan yang diharapkan si pengamat. Dan yang terakhir, jika terjadi peristiwa tidak terduga seperti hujan, kebakaran, dan bencana alam, pelaksanaan tugas pengamat dapat terganggu bahkan berhenti. Baiklah, selanjutnya adalah upaya untuk mengatasi kelemahan dalam observasi, yaitu yang pertama, data-data yang belum terungkap bisa kita resum guna menambah kelengkapan data yang akan kita gunakan. Setelah data-data yang terresum tersebut sudah selesai,
kita bisa meminta bantuan, misalnya dari keluarga, teman-temannya, dan sahabatnya. Yang kedua, sebagai seorang peneliti, kita harus benar-benar menjaga kerahasiaan dirinya. Ini dimungkinkan bisa terjadi yang tidak diinginkan. Misalnya, jika identitas observasi terbongkar, maka pihak yang diteliti merasa tidak nyaman dan akan menghindari dari penelitian yang dilakukan observasi yang nantinya akan menghambat proses observasi. Baiklah, ini adalah materi yang terakhir, yaitu apa sih persyaratan yang baik untuk melakukan observasi. Yang pertama, mempunyai susunan struktur teks yang terurut dan lengkap. Yang kedua, di dalam struktur teks tersebut tidak terdapat kesimpulan maupun penutup. Dan yang ketiga, dalam teks tidak terdapat opini dari penulis. Dan yang terakhir atau keempat yaitu tidak harus menjelaskan informasi dan secara benar dan apa adanya sesuai fakta observasi. Terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.